Selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab ke-57. Aku Butuh Kamu. Dengar pengisi suara Sen-Sen, selamat mendengarkan. Gunawan masih larut dalam kesedihan. Hampir setiap malam ia pergi ke klub untuk mencari hiburan. Ia mengira bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita atas kejadian ini. Padahal ia pun pernah membuat orang lain menderita. Gunawan masih belum menyadari tingkah lakunya dulu yang menjadi penyebab sakit hatinya kini. Di kediaman Aditama, Kiara tak diajak bicara oleh sang ibu. Rasti masih syok atas kenyataan yang terjadi disebabkan oleh putri tercintanya ini. Mam, Kiara menghampiri sang ibu yang duduk di meja makan. Namun Rasti berdiri dan berlalu dari hadapan Kiara. Sedangkan Vanessa masih berada di rumah itu dan menyiapkan makan siang yang terlambat. Karena hari sudah semakin sore. Van, antar makanan ini ke kamar Mami, ucap Rasti. Iya, Mam. Vanessa mengangguk sembari memegang piring yang akan ia sajikan ke meja itu. Vanessa tersenyum ke arah Kiara yang sedang duduk. Ia melihat kekecewaan di mata Rasti untuk putrinya. Vanessa menepuk bahu Kiara. Sabar ya, Ra. Lambat laun, Mami pasti akan memaafkanmu. Saat ini beliau hanya sedang kecewa. Kiara mengangguk. Vanessa nggak kerja. Kebetulan minggu ini jadwalku lagi kosong. Jawab Vanessa diiringi lagi dengan pertanyaan. Oh iya, Kenan kemana, Ra? Vanessa tak lagi melihat sosok pria pujaannya setelah keluar dari kamar Rasti. Untung saja skandal ini tidak diketahui orang luar. Untunglah kejadian pagi tadi. Hanya ada keluarga dan Vicky serta Vanessa yang memang sudah dianggap keluarga oleh Rasti. Jika media di luar tahu berita skandal yang terjadi di keluarga ini, pastinya yang membocorkan adalah salah satu di antara mereka yang hadir dalam keadaan genting pagi itu. Kiara juga tidak melihat kakak setelah mengantar Vicky pulang tadi. Vanessa terdiam, padahal ia ingin sekali berbincang sebentar dengan Kenan. Vanessa telah lama menunggu kehadirannya. Ia ingin hubungannya dengan Kenan kembali seperti dulu. Namun, sampai kapanpun Vanessa tidak akan lagi bisa menjalin hubungan dengan Kenan seperti dulu. Walau hanya sebatas teman sekalipun, karena dengan kekerasan hati Vanessa ini, justru akan membuat dirinya menjauh dari pria yang ia puja itu. Seharusnya Vanessa menyadari hal ini dari awal, karena ia tahu betul bagaimana karakter Kenan. Vanessa berteman dekat dengan Kenan bukan hanya 1 atau 2 tahun, melainkan sejak mereka sama-sama baru berusia 2 tahun. Baiklah, aku antar makanan ini dulu ke kamar Mami. Vanessa menerima satu nampan dari si Bibi. Kak, panggil Kiara pada Vanessa. Aku kenal Kak Kenan. Sepertinya dia akan mempertahankan wanita itu. Kiara menatap wajah Vanessa. Lalu, apa menurutmu aku tidak boleh berjuang? Tanya Vanessa. Cinta tidak harus memiliki, Kak. Seperti yang kakak tahu, aku menjadi sumber masalah sekarang karena obsesiku itu. Dan aku menyesalinya sekarang. Semoga apa yang terjadi padaku tidak terjadi pada kakak. Vanessa terdiam dan berlalu dari hadapan Kiara tanpa menjawab perkataan wanita hamil itu. Ia masih tidak rela jika semua usahanya untuk mendapatkan Kenan terlepas begitu saja. Sangat sulit untuk meyakinkan Kenan agar mereka mencoba memulai menjadi sepasang kekasih. Walau awalnya status mereka hanya sahabat, ia tidak mungkin melepas pernikahan yang sudah ada di depan matanya begitu saja. Ia mencintai pria seperti Kenan. Bahkan pria yang dulu ia pacari sewaktu SMA dan mengambil kehormatannya itu. Tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Kenan. Setelah mengemudi selama hampir 3 jam lebih, Kenan sampai di apartemennya di Bandung. Ia menekan paskot dan masuk ke dalam perlahan. Kenan melihat sang istri tengah berbincang hangat dengan kedua sahabatnya di meja makan. Ketiga wanita yang sudah menikah itu tengah asyik di dapur dan membuat kue baru hasil kreasi Carmen. Men, bantet kuenya, hah?
Keluh Hanin saat microwave itu berbunyi dan membukanya. Carmen menghampiri Hanin. Lah, kok bisa? Harusnya nggak gini. Resep lo nggak bener. Hanin kembali mengeluh. Irma tertawa, karena hasil kue buatan Hanin sangat jelek. Berarti ada yang belum lo masukin. Carmen melihat ke sekeliling marmer kitchen set itu. Lo nggak pakai ini, Han. Lihat nih, masih terbungkus rapi dan belum lo buka. Irma memegang botol room butter. Nah, iya, pantesan. On banget lo, Han, ucap Carmen. Ya ampun, lupa. Hanin menepuk keningnya. Kenan hanya berdiri di ujung sana, melihat Hanin tersenyum cukup membuat hatinya kembali tenang. Ia tak berani mengganggu kebersamaan ketiga sahabat itu. Dulu, ia, Vicky, dan Gunawan pun seperti ini jika bersama. Seketika Kenan tersenyum kecut. Pak Kenan? Carmen menangkap sosok suami Hanin berdiri di ujung sana. Han, suami lo pulang, saut Irma. Apa? Emang suami gue udah pulang? Bukannya dia nginep? Hanin membersihkan tangan di wastafel dan menghampiri tempat Irma juga Carmen yang sudah melihat Kenan datang. Ken? Panggil Hanin saat melihat Kenan tengah berdiri. Ia pun berlari menghampiri suaminya. Hanin mengambil tangan sang suami dan mengecup punggung tangan itu. Kenan tersenyum. Sungguh, hatinya begitu hangat dengan kehangatan yang diberi sang istri. Lalu Kenan mengelus rambut Hanin sembari tersenyum. Katanya nginep di rumah Mami, kok nggak jadi? Tanya Hanin. Kenan menggeleng. Aku nggak bisa jauh darimu, jadi kuputuskan untuk pulang saja. Tiba-tiba Irma tersedak mendengar gombalan dari si bos yang terkenal galak dan dingin itu. Ir, kayaknya kita pulang aja deh, ucap Carmen berbisik di telinga Irma. Ya, nggak jadi nginep nih. Kira-kira bonus gue tetap turun nggak ya? Kan nggak jadi nginep di sini. Petak. Carmen menyentil kening Irma. Parah lo, kita bisa lihat keadaan Hanin aja udah seneng. Apalagi sekarang sepertinya doi ada di tangan yang tepat. Irma melihat ke arah pasangan suami istri yang sedang berpelukan itu. Iya sih, akhirnya tuh anak gak jomblo lagi. Mereka tertawa lalu menghampiri Hanin dan Kenan untuk berpamitan. Carmen berdeham, sontak Kenan melepas tangan yang memeluk istrinya. Pak Kenan, kalau begitu kami pamit ya. Oh iya, maaf. Saya tidak jadi menginap di Jakarta. Terima kasih sudah menemani istriku. Don't worry, sir. Tanpa diminta pun, kami pasti akan senang hati menemani Hanin di sini. Jawab Carmen. Tapi Pak Ken, walaupun saya nggak jadi menginap di sini, tetap ada bonus kan? Tanya Irma polos. Kenan tertawa, sementara Irma mendapat senggolan dari siku Carmen. Hanin pun tersenyum lebar melihat kelakuan Irma. Tentu saja, Ir. Malah akan saya tambah, karena kamu telah menjaga istriku sebelum aku menemukannya. Kenan tersenyum menatap sayang pada sang istri. Hanin tersipu malu, mengingat dahulu ia berusaha kabur dari sang suami. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Carmen dan Irma keluar dari apartemen itu setelah bercibikat-cipiki pada Hanin. Kenan mengangguk dan tersenyum. Ia kembali menutup pintu apartemen itu dan menguncinya setelah kedua sahabat Hanin pergi. Kamu ingin mandi? Tanya Hanin yang melihat suaminya kusut. Hanin masih enggan untuk menanyakan apa yang terjadi, karena ia yakin di rumah keluarga Aditama pasti terjadi sesuatu yang cukup besar hingga sang suami terlihat pusing. Ia membiarkan Kenan tenang dan tetap melayaninya maksimal. Setelah itu mungkin Kenan akan bercerita sendiri atau ia akan menanyakan pelan-pelan. Boleh. Kenan merangkul bahu Hanin dan mereka berjalan beriringan menuju kamar. Kenan menghempaskan tubuhnya di sofa kamar. Sementara Hanin berlalu ke kamar mandi untuk menyiapkan air hangat. Kenan menyandarkan kepala di punggung sofa itu. Kejadian di rumah besar milik sang ayah tadi masih berputar di kepalanya. Ia tak habis pikir dengan Vicky, sahabat yang selalu membantunya itu adalah orang yang mengambil kehormatan sang adik. Kenan mengusap wajahnya kasar. Ia tak tahu bagaimana sikapnya nanti jika bertemu Vicky. Jujur, ia kecewa dan ingin sekali memecat sang asisten itu. Namun tak dapat dipungkiri, perusahaannya pun menjadi pesat karena sedikit peran Vicky di sana. Kenan mendengar gemericik air dari dalam kamar mandi. Kakinya melangkah ke sana dan melihat sang istri tengah menyiapkan keperluannya. Kenan tersenyum, lalu Hanin menoleh ke arah Kenan yang masih berdiri di ambang pintu. Kamu menyiapkan ini semua untukku? Tanya Kenan sembari berjalan menghampiri sang istri.
Kenapa? Kini Kenan memeluk Hanin dari belakang. Karena kamu suamiku. Kamu tidak sendiri lagi. Karena sekarang aku akan mengurusmu. Aku akan mengabdikan hidupku untukmu dan anak-anak kita nanti. Manis sekali. Ucap Kenan sembari mengecup leher belakang Hanin. Kenan memutar tubuh Hanin dan mereka saling berhadapan dekat. Ngomong-ngomong anak, memang sudah ada tanda-tanda itu? Tanya Kenan. Hanin tertawa. Belum lah, Ken. Malah tadi pagi, aku baru saja kedatangan tamu. Bukan hanya Irma dan Carmen. Kenan menyipitkan matanya. Siapa? Tamu bulanan, bisik Hanin. Oh ya? Kalau Kenan. Jadi aku harus puasa. Hanin melepaskan tangan Kenan yang melingkar di pinggangnya, lalu menuju bathtub. Ia mengangguk sambil tersenyum manis. Kemudian ia mematikan air hangat yang sedang mengalir. Kenan mengikuti langkah sang istri sembari membuka pakaiannya untuk masuk ke dalam bathtub. Sampai berapa lama? 1 minggu. Hanin tersenyum sembari menunjukkan jari telunjuknya ke atas. Sabar ya. Hanin tersenyum jahil dan mengelus punggung suaminya yang terbuka saat Kenan sudah berada di dalam bathtub. Kemudian, Hanin hendak pergi meninggalkan Kenan di sini. Namun dengan cepat Kenan mencekal lengan sang istri. Temani aku di sini. Aku butuh kamu. Ucap Kenan dengan wajah memelas. Wajah yang tak pernah Hanin lihat sebelumnya. Hanin pun tersenyum dan menuruti keinginan sang suami. Sore ini, Kenan sangat manja. Hanin memandikan bayi besar itu dan memijat kepalanya hingga Kenan sedikit tertidur. Dalam hati, Kenan sungguh beruntung mempersunding Hanin. Walau semula ia pun menikahi Hanin dengan cara yang salah. Namun kini mereka malah menemukan cinta. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.